Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Firdia Ainil Maksura sebagai pemateri pertama, yang kedua Sofia Lestari sebagai pemateri kedua, yang ketiga Alga Regina Sambolayuk sebagai pemateri ketiga, yang keempat Irma Nurul Awalia sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Firdia sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdia Ainil Maksura sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang larutan. Yang pertama adalah definisi larutan. Definisi larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih dikenal sebagai larutan. Suatu campuran dikatakan homogen karena susunannya seragam sehingga tidak teramati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optik. Bicara tentang larutan, kata-kata solven sebagai pelarut dan solut sebagai zat yang terlarut sudah umum disebutkan. Solven sebagai komponen yang secara fisik tidak berubah jika larutan terbentuk, sedangkan solut sebagai semua komponen yang larut dalam pelarut. Sudah dikemukakan bahwa larutan bersifat homogen. Artinya, bila dari larutan diambil bagian-bagian dari sebelah manapun, susunan setiap bagian akan sama. Dikemukakan pula bahwa larutan bersifat homogen karena pelarut maupun zat terlarut terdispersi sempurna menjadi atom, molekul, atau ion, atau tidak lagi berupa gumpalan-gumpalan walaupun sangat kecil. Selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Konsentrasi larutan merupakan suatu label larutan agar larutan tersebut bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Konsentrasi larutan yang sering digunakan dalam laboratorium diantaranya adalah molaritas, molalitas, normalitas, dan fraksi mol. Baik, itulah tadi yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan Sofia Lestari sebagai pemateri kedua untuk melanjutkan. Baik, saya Sofia Lestari akan melanjutkan materi dari saudari Firdia Ainil Maksura yaitu tentang jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama larutan encer. Larutan encer adalah larutan yang memiliki kepekatan rendah, yaitu larutan yang di dalamnya mengandung sedikit zat terlarut. Yang kedua, larutan pekat. Larutan pekat adalah larutan yang memiliki kepekaan tinggi, yaitu larutan yang mengandung cukup banyak zat terlarut per satuan jumlah larutan. Yang ketiga, larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dengan jumlah maksimum. Selanjutnya, uji disolusi zat padat, cair, dan gas. Disolusi merupakan proses yang berhubungan dengan waktu atau kinetik yang menggambarkan tahap akhir dari proses pelepasan obat yang pada akhirnya dibutuhkan sebelum obat dipermeasi dan memberikan efek farmakologis. Disolusi dapat diartikan sebagai proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut dan menghasilkan suatu larutan. Secara sederhana, disolusi adalah proses zat padat melarut. Uji disolusi yang diterapkan pada sediaan obat bertujuan untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut, yang diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu.
menggunakan alat tertentu yang didesain untuk uji parameter disolusi. Selanjutnya, peranan uji disolusi. Uji disolusi digunakan dalam bidang industri, dalam pengembangan produk baru untuk penguasaan mutu, dan untuk membantu menentukan ketersediaan hayati. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan seperti adanya aturan biofarmasetika telah menegaskan pentingnya disolusi. Yang ketiga, karakteristik disolusi biasa merupakan sifat yang penting dari produk obat yang memuaskan. Yang keempat, uji disolusi digunakan untuk mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar dalam produksi tablet. Dan yang terakhir, uji disolusi untuk mengetahui terlarutnya zat aktif dalam waktu tertentu yang menggunakan alat dissolution tester sehingga bisa menentukan waktu paruh dari sediaan tersebut. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada Algina sebagai materi konsep. Baik, saya Regina akan melanjutkan materi dari Sofia Lestari. Selanjutnya adalah medium disolusi. Medium disolusi yang biasa digunakan adalah medium birolefan. Medium birolefan adalah medium simulasi yang disesuaikan dengan kondisi lambung dan usus. Selanjutnya adalah metodologi disolusi. Yang pertama adalah wadah. Wadah untuk uji disolusi memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Wadah yang digunakan dapat berupa gelas piala, labu alas bulat, labu khusus seperti sel dialisis. Sebaiknya menggunakan wadah gelas dengan dasar bundar atau bulat agar granul dapat terdispersi secara merata ke seluruh sisi dari gelas kimia, sehingga hasil disolusi homogen. Yang kedua adalah suhu. Suhu dalam wadah merupakan salah satu kondisi yang mempengaruhi proses disolusi suatu zat, karena kelarutan zat bergantung dari suhu. Oleh karena itu, suhu dalam wadah disolusi harus sesuai dengan syarat dan dapat dikendalikan, serta fluktuasi suhu selama pengujian harus dihindari untuk mengatur suhu media. Wadah dicelupkan ke dalam tangas air yang dilengkapi termostat, suhu media antara 37 plus minus 0,5, karena suhu ini merupakan parameter suhu in vivo. Yang ketiga adalah volume media disolusi. Penentuan volume disolusi sangat dipengaruhi oleh kelarutan zat. Zat yang memiliki kelarutan kecil memerlukan volume yang lebih besar. Dan yang keempat, posisi pengambilan sampel. Sampel diambil pada daerah pertengahan antara bagian atas keranjang, berputar atau daun dari alat dayung, dan permukaan media, dan tidak kurang dari 1 cm dari dinding wadah. Yang kelima adalah waktu pengambilan sampel dan penentuan kadar zat terlarut. Waktu pengambilan sampel, selang waktu pengambilan harus sama untuk setiap pengukuran, agar hasil tidak terlalu menyimpang. Dan yang terakhir adalah penentuan kadar zat terlarut. Pada setiap sampel, dilakukan analisis terhadap zat aktif yang terlarut secara kuantitatif. Penentuan dilakukan dengan cara tepat, teliti, keberulangan yang tinggi, dan murah. Biasanya menggunakan alat spektrofotometer UV. Selanjutnya adalah sifat fisika kimia obat. Sifat kelarutan yang dipengaruhi oleh beberapa penyebab. Yang pertama, polimorfisme. Yang kedua, keadaan amorf dan solvat. Yang ketiga, asam bebas basah atau bentuk garam. Yang keempat, pembentukan kompleks larutan padat. Yang kelima, ukuran partikel. Yang keenam, surfaktan. Dan yang ketujuh adalah suhu. Kedelapan adalah viskositas. Dan yang terakhir adalah pH. Selanjutnya, luas permukaan efektif dapat diperbesar dengan memperkecil ukuran partikel. Faktor yang mempengaruhi luas permukaan tersedia untuk disolusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran partikel, dan yang kedua adalah variabel pembuatan. Selanjutnya adalah faktor
Formulasi. Faktor formulasi dan proses pembuatan mempengaruhi laju disolusi, yaitu yang pertama, jumlah dan tipe eksipien seperti garam netral, dan yang kedua, tipe pembuatan tablet yang digunakan. Yang ketiga, ukuran granul dan distribusi ukuran granul. Yang keempat adalah jumlah dan tipe penghancur serta metode pencampurannya. Yang kelima adalah jumlah dan tipe surfaktan kalau ditambahkan serta metode pencampurannya. Dan yang terakhir adalah gaya pengempaan dan kecepatan pengempaan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan Irman Nurul Awalia sebagai pemateri keempat untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Alga Regina Sommelayu, yaitu faktor alat dan kondisi lingkungan. Yang pertama, perbedaan alat yang digunakan dalam uji disolusi. Yang kedua, kecepatan pengadukan. Yang ketiga, temperatur, viskositas, dan komposisi dari medium. Serta pengambilan sampel juga dapat mempengaruhi kecepatan pelarutan obat. Selanjutnya, faktor-faktor yang terkait dengan bentuk sediaan. Uji disolusi yang diterapkan pada sediaan obat bertujuan untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut yang diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu. Menggunakan alat tertentu yang didesain untuk uji parameter disolusi. Metode yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi disolusi adalah metode keranjang dan metode daun USB, dan disebut sebagai metode sistem tertutup karena menggunakan medium disolusi bervolume tetap. Medium disolusi yang digunakan adalah medium yang menggambarkan keadaan medium pada lambung dan usus. Metodologi disolusi meliputi wadah, suhu, volume media disolusi, posisi pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel, dan penentuan kadar zat terlarut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Dan sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi sanggahan, saya persilahkan. Baik, karena semua pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab, dan sekarang saya akan menutup diskusi kita hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.